cara menghitungnya gitu ya. Nah, misalnya ini ya, jadi sapi ya butuh paling 2,5% dari berat badan. Jadi kalau berat badannya 300 kilo berarti butuh 7,5 kilo ya. Nah, 7,5 kilo jika itu sama saja dengan untuk besar jadinya 37,5 gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya produktivitas rasa itu sekian kilo per hektar gitu ya, kalau konsumsi sapinya itu sekian kilo gitu ya, maka kebutuhan ideal gitu ya untuk 1 ekor sapi itu butuh kurang lebih 0,2 hektar gitu ya. Berarti kalau kita punya lahan 2 hektar gitu ya, kita untuk 10 ekor sapi gitu ya. Karena itu nanti kan ngambilnya bergilir gitu ya. Oke, ya misalnya ada lahan yang kita ambil untuk gajah gitu ya, dengan produksi lebih 150 ton hektar per tahun, berarti dalam waktu 4 bulan 50.000 kilo ya. Kalau punya sekian ekor sapi beratnya 100 gitu ya, berarti kebutuhannya adalah 500 kilo gitu ya. Nah, untuk gajah itu juga 40 hari gitu ya, berarti kalau kita 140 hari untuk ekor maka butuh 40 kilo gitu ya. Berarti ini kita butuh 110 gitu ya, 1 hektar itu sapi ya. Ini ya, jadi umumnya yang kita ketahui adalah kebutuhan pakan untuk sapi itu kan untuk hijauan kan 10% dari berat badan ya, konsentrasinya 1 sampai 1,5% ya. Tetapi ya ada cara menghitung ini ya, karena kan dia kalau rumputnya itu segar gitu ya, kalau rumputnya sudah dikeringkan karena kita kepingin supaya bisa awet ya, kalau itu berupa rumput segar rumput yang sudah diawetkan, apakah tetap butuh 10% gas? Maka enggak ya, enggak sampai gitu ya. Nah, itu untuk kebutuhan pakan itu dengan cara menghitung kebutuhan pakan terus ya. Jadi untuk satu ton berdasarkan berat badan, tapi kita hitung berat badan itu tadi kita pakai 4,5%. Kita kering misalnya kalau apa kita gunakan nah bagaimana persentasenya, jadi yang ideal adalah 30. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, maka hitungan lagi berdasarkan di formulasi konsentrasi ya, maksimal 30, konsentrasinya 60. Jadi ada satu 300-nya, kalau 300 kilo berarti kebutuhan kita adalah nah konsentrasinya
ya, itu kering. Sedangkan harusnya adalah 30%. Jadi langsung 2,7 kilo konten kering, ya. Ini kan hijauan kering. Terus hijauan berikutnya, kalau intinya kitanya 80%. Berarti kalau dengan menghitung konsentrat segar, ya, maka hitungannya adalah 130. Kali ini berarti konsentratnya sebenarnya bukan 2,7 tapi 3,14 kilo. Nah, bagaimana kalau hijauan itu kan kadarnya tinggi, ya. Kadarnya tinggi sampai 10%, bekannya hanya 20%. Nah, kalau bekannya hanya 20%, berarti kalau rumput 6,3, rumput segarnya berapa? Berarti 120 kalikan, berarti rumput itu 31,5, gitu ya. Kalau mau bandingkan dengan 10% berat badan, itu kan sudah hampir sama, gitu ya. Kalau itu mungkin 31. Nah, kalau rumputnya itu sudah kan apakah sudah 5 kilo? Enggak, gitu ya. Jadi kalau sudah dikeringkan, ya, atau misalnya sedikit silase, bikin silase itu kan nggak boleh terlalu cepat. Jadi hijauan itu dilayukan dulu, gitu ya, sehingga kadar airnya berkurang. Kalau kadar air berkurang, berarti bekannya naik, gitu ya. Jadi kalau rumput segar bekannya 20%, silase bekannya 40%. Maka kalau bekannya 40%, kebutuhannya adalah hanya 11,75 kilo. Jadi kalau dikali besar, butuhnya untuk 40%-nya, kalau silase butuhnya hanya 5,1 kilo, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu belum sudah kering, ya, sehingga kadarnya sekitar 30% saja. Maka ini, nah terus kalau pakai filtrasi ini ya langsung masuk ke 9 kilo saja. Nah, kalau pakai 31%, kalau pakai rumput kering atau halus, hijauan itu hanya 9 kilo, gitu ya. Ini apa namanya, kita kebutuhan itu tergantung dari pengukurannya. Kalau hijauan yang itu sudah dalam bentuk kering, maka dia nggak perlu banyak, gitu ya. Kita bicara di sini perbandingan kalau kilo, kalau itu kita kering, itu hanya separuhnya. Nah, kalau itu kalau kita sehari, dan itu sudah cukup, ya, sudah enggak lagi, ya. Nah, ini adalah apa namanya, jadi kalau kita menggunakan sapi, itu proteinnya 13, kalau itu katakan 12, ya. Nah, ini aturan pemerintah untuk konsentrat sapi, gitu ya. Oke. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa
sebenarnya kita itu bisa membuat sapi itu sehari berat badannya naik berapa, gitu ya. Ini saya contohkan misalnya sapi itu beratnya 700 kilo, 700 kilo itu kurang lebih 350 kilo ya. Sehari ini kita naikkan 2,68 lot gitu ya, atau kurang lebih 1,3 kilo ya per hari. Maka untuk berinfeksi protein sekian, energi sekian gitu ya. Kalau itu kalau itu kita konversikan ke kilo ya, 700 kilo itu kurang lebih 359 kilo kita sehari ya. Untuk kenaikan berat badan untuk lot itu maksudnya naiknya 1,2 kilo. Nah, kebetulan konsentrasinya ya 7,87 kilo ya. Kebutuhannya akan ada ini kebutuhannya protein protein sekian ya, 0,3 kilo kilogram ya, kita yang protein sekian. Kalau protein ya kayak misalnya buat proteinnya 2,8 maka 37 kilo ya, kemudian maka akan kita dapatkan vitaminnya 400, proteinnya 1 gram 500, tapi kan butuhnya kan kita itu 8.500 ya. Berarti ini perhitungannya masih kurang, proteinnya cuma 40. Nah ini sudah tercukupi proteinnya. Kisaran 27 kilo, konsentrasi 1 kilo, maka kita cukupi proteinnya, tercukupi yang sudah kita makan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa perkembangan berat badannya. Nah, kita bisa mengubah. Kalau tadi kan zona itu adalah 1,1 gitu ya. Kalau zona kelas itu adalah 1,32, kita mengatakan konsentrasi protein hanya 2 gram ya. Kalau tadi kan proteinnya 14 gitu ya. Sekarang pakai yang 2 gram itu cukup ketika proteinnya 9,1 kasusnya 9%. Jadi kalau proteinnya rendah perlu kita menambahkan ininya ya, unsurnya kebutuhan konsentrasi dengan cara menggunakan visualnya ya. Akan lebih bagus kalau konsentrasi gitu ya. Nah, itu konsentrasi ya. Konsentrasi itu berbeda konsentrasi pada unggahnya gitu ya. Jadi konsentrasi itu adalah bahan yang proteinnya tinggi, energinya tinggi, serat kasarnya rendah gitu ya. Nah itu bisa didapatkan dari bahan protein tadi ya. Nah itu kalau lemaknya juga masih bagus gitu ya, yang rendah. Nah seperti itu ya.
seperti kondisi sport atau juga yang lebih dari nah kemudian sebagai tindakan menghitung berbeda tapi perkiraan pakai tindakan ya maka kita bisa menghitung dengan tindakan dengan kasus dua ya kasus kita punya juga gitu ya ada berkaitan dengan kondisi sapi-sapi di Indonesia itu ya yang memberikan ukuran untuk sapinya jadi pembaginya sekian jadi ada sangat tapi di sini lebih besar sedikit dan kemudian kelihatan maksudnya itu untuk ini dari ke ini ya latar belakang nggak sulit nah ini akan Oke, seperti itu. Mungkin yang mau bertanya silakan. Permisi Prof, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Hanifah mau tanya Prof. Semisal nih kan ada sapi betina. Nah, dia itu mungkin di birahi pertama itu berhasil gitu, tapi akhirnya abortus. Yeah. Tapi di IB selanjutnya itu gagal lagi. Kalau misalnya akhirnya digemukkan, dipilih sebagai sapi penggemukan gitu nggak apa-apa atau bagaimana ya Prof? Iya, ya baik. Jadi kalau misalnya itu ya awalnya itu berhasil itu ya, tapi karena abortus itu ya, maka kemudian nunggu lagi gitu ya. Nah, ketika di breeding yang kedua kok nggak berhasil gitu ya, maka perlu dicari penyebabnya gitu ya. Bisa nggak disembuhkan gitu ya. Kalau memungkinkan untuk disembuhkan, maka ya sebisa mungkin disembuhkan gitu ya. Jadi jangan kemudian terburu nafsu
wah ini segera dipotong saja gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga kalau punya sapi betina itu kan ada kans untuk dikembangbiakan gitu ya. Nah seperti itu gitu ya. Nah ini apa namanya, kecuali kalau memang terbukti memang dia sudah nggak mungkin lagi untuk disembuhkan, ya nggak apa-apa itu ya. Eh, Mungkin kalau dikawinkan kemudian jadi gagal lagi, ya kan berarti jadi rugi seperti itu. Gitu ya. Siapa tadi yang tanya tadi siapa? Hanifah, Prof. Hanifah, oke. Selanjutnya mungkin ada lagi. Oh, gitu. Permisi Prof, izin bertanya. Ya, siapa namanya? Ilham Prof. Ilham, oke. Oke. Kan untuk sapi potong sendiri, untuk Ya. dikembangbiakan itu ya mungkin di Indonesia rata-rata kan dari breed limusin ataupun simental yang ketika itu dikembangbiakan kan dengan harga yang tinggi, sementara kan itu yang bukan Prof. Nah, untuk dari breed FH sendiri itu sapi jantan kan ketika dikembangkan ke arah penggemukan itu harganya masih kalah dengan sapi limusin serta simental. Nah, melihat kondisi tersebut, kiat-kiat apa saja Prof yang dapat kita lakukan untuk agar ketika kita breeding sapi potong dari bangsa FH itu menghasilkan harga jual yang hampir setara dengan dari bangsa limusin maupun simental. Terima kasih, Prof. Baik, ya. Jadi gini, apa namanya, FH itu kan sebenarnya kan bukan sapi potong. Ya mau digemukkan kayak apapun kan yang nggak bisa nyaingi sapi potong asli kan itu. Kan gini aja sebagai contoh. Kita nyontohnya pakai ayam aja itu ya. Antara ayam petelur sama ayam broiler itu ya, dikasih pakan yang kualitas tinggi kan ya, perkembang apa namanya, kecepatan pertumbuhannya atau penggemukannya kan beda. Nah demikian juga dengan sapi itu ya, yang namanya sapi FH itu ya, sapi FH kan sapi perah gitu ya, maka digemukkan dikasih pakan sebagus apapun pastilah kalah dengan sapi yang memang dia sapi potong itu gitu ya, meskipun kemudian apa karena itu sapinya jantan gitu ya, FH tapi jantan, ya mau nggak mau ya digemukkan kan itu, karena kalau mau di breeding juga kan ya nggak mungkin kan itu. Gitu ya Mas Ilham ya. Nggih, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi, silakan. Permisi Prof, izin bertanya. Ya. Siapa ini? Ahmad Julian Andris, Prof. Julian. Mengenai pola pemberian pakan tadi yang di slide warna pink dan ada birunya itu, Prof. Halaman 40-an kira-kira, Prof. Ya, apa itu? Untuk perhitungan konsentrat dengan BK 86%, itu kok perhitungannya 100/86 gitu, Prof. Oh Mungkin ya. bisa dijelaskan lagi, tadi Baik. kurang paham begitu. Ya. Jadi begini, apa namanya? Hitungannya itu kan apa? Kebutuhan bahan kering gitu ya. Sekian gitu ya, misalnya 3% gitu ya. Maka apa namanya? Yang dimaksud sebagai BK atau bahan kering itu adalah bahan kering 100%. Gitu ya. Jadi kalau ini butuh katakanlah misalnya konsentrat misalnya itu ya
konsentrat itu kan bahan keringnya kan, karena konsentrat kan umumnya sudah kering gitu ya. Karena sudah kering, maka kan bahan keringnya itu kurang lebih 86% gitu ya. Sedangkan hitungan pertama tadi yang kebutuhan totalnya adalah 3% gitu ya. Maka itu adalah kondisi BK 100%. Jadi kalau kita kepengen tahu berapa kondisi S-fit ya, S-fit itu adalah kondisi keadaan sebenarnya gitu ya, yaitu bahan keringnya 86%. Maka berapa butuhnya untuk kondisi S-fit gitu ya, yaitu 100 dibagi 86 kalikan dengan kebutuhan yang keringnya itu. Nah, konsentrat kan butuhnya tadi kan 2,7 kilo. 2,7 kilo itu adalah kondisi BK 100. Jadi kondisi S-fitnya adalah 100 dibagi 86 kalikan 2,7. Maka ketemu 3,14. Nah, saya contohkan yang lainnya, misalnya hijauan gitu ya. Hijauan tadi kalau BK 100 dia butuhnya 6,3 kilo. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan hijauan segar itu butuh berapa? Maka dilihat bahan kering dari hijauan itu. Kalau itu berupa rumput segar itu kan kadar airnya tinggi, kurang lebih 80. Berarti kan bahan keringnya hanya 20%. Nah, kalau bahan keringnya 20%, berarti dia kan banyak airnya kan itu. Jadi kondisi rumput segarnya itu sakjane butuh berapa sih gitu ya. Kalau hitungan keringnya kan 6,3 kilo. Maka hitungan basahnya atau rumput segarnya adalah 100 dibagi bahan kering dari rumput, yaitu 20 gitu ya, dikalikan dengan 6,3 tadi, maka ketemu 31,5 kilo. Beda lagi kalau kita gunakan hijauan yang sudah kering, misalnya H itu kan BK-nya 70, maka dia butuhnya nggak perlu 31,5. Jadi 100 itu adalah 100% BK gitu ya. 170 kalikan kebutuhannya tadi 6,3, berarti tinggal 9 gitu ya, 9 kilo gitu ya. Masih bingung Julian? Masih ini ini bingung. untuk masih bingung untuk 100/86 itu udah paten atau semisal dibalik 86/100 apa jadinya berbeda gitu? Loh enggak boleh. Kan gini, hitungan awalnya tadi yang berdasar BK itu maksudnya adalah kebutuhan kalau bahan-bahan itu BK-nya 100%. Ya. Yang ini ya, Prof, untuk kebutuhan 3% itu ya? Ya. Itu Yang kalau semisal 3% itu adalah untuk BK 100%. Udah ya di situ ya. Untuk BK 100%. Nah, terus nanti segarnya berapa? Ya tergantung gitu ya. Kalau konsentrat itu BK-nya 86, ya berarti 100/86. Bagaimana kalau konsentratnya itu BK-nya 90%? Ya berarti 100/90. Gitu ya. Tergantung kekeringan dari konsentrat itu. Oh, misalnya saya bikin konsentrat yang agak basah, misalnya itu ya. Misalnya nyusun konsentrat sendiri itu ya. Kok bahan-bahannya itu ada mengandung ampas tahu yang masih basah itu ya.
Sehingga ketika itu di mixer itu ya, oh ini jadinya BK-nya 60 misalnya itu ya. Butuhnya berapa ini konsentrat ini? Ya berarti 100 dibagi 60, kalikan kebutuhannya. Nah, tadi kan kebutuhannya kan terhitungnya kan berapa ini tadi? Konsentrat 2,7 kilo, ya kan? Berarti kebutuhan konsentrat, kalau konsentrat itu saya bikin sendiri, tiba BK-nya itu 60%, ya berarti 100 per 60 kalikan 2,7. Gitu. Tergantung dari kondisi konsentratnya. Demikian juga dengan kalau kita menghitung hijauan. Hijauannya itu kondisinya kayak apa? Nah, misalnya itu ya. Misalnya saya punya rumput odot itu BK-nya hanya 15% misalnya itu ya. Karena kan rumput odot itu kan kadar airnya kan tinggi banget gitu ya. Kalau kadar airnya tinggi kan berarti bahan keringnya kan sedikit. Kalau bahan keringnya kalau kadar airnya 85%, kan berarti BK-nya hanya 15%. Gitu ya, Mas Yudan. Oke, Prof. Ya, gitu ya. Berarti kalau saya punya rumput yang seger itu ya, karena kan kadar airnya sampai 80% itu kan seger banget gitu ya rumputnya. Butuh rumput berapa ini? Ya berarti 100 dibagi BK-nya rumput itu, ya karena dia kadar airnya 85 kan berarti BK-nya 15. Berarti kebutuhannya adalah 100 dibagi 15 kalikan kebutuhan hijauannya. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Masih atau saya tampilkan lagi ya? Nggih, Prof, ditampilkan. Ya, oke. Oke, mana ini? Bentar, masih. Udah tampil belum ya? Nah, ya. Jadi ini kan kebutuhan BK itu bahan kering ya. Kebutuhan bahan kering itu 3% dari berat badan. Jadi kalau sapi itu beratnya 300 kilo, maka butuh bahan kering. Bahan kering ya. Bahan keringnya adalah 3% kali 300, berarti kan butuh 9 kilo. Bagaimana kalau 9 kilo itu mau dikasih rumput saja misalnya gitu ya, anggap saja kita hanya ngasih rumput, nggak pakai konsentrat gitu ya, butuhnya berapa? Berarti kan rumput itu BK-nya berapa? Itu kan katakanlah misalnya rumput itu karena kadar airnya 80%, maka BK-nya adalah 20 kan, 100 kurangi 80 ya. Kalau hanya dikasih rumput saja berarti 120 kali 9 ya 9, berarti berapa itu? 45 kilo gitu Mas Julian ya. Bagaimana kalau rumputnya itu BK-nya hanya 15% misalnya itu ya. Sama berarti 100 dibagi 15 gitu ya, kan 9. Nah itu mungkin sekitar berapa, 50 kilo mungkin itu ya, tidak sampai ya 47 atau 48 gitu ya. Atau misalnya gitu ya, saya kasih kering gitu ya,
Jadi saya nggak pakai konsentrat. Ini buktikannya kan 9 kilo. Saya mau ini dikasih He saja, gitu ya. Nggak pakai konsentrat. Butuh He berapa? Nah, ini He itu yaitu kan rumput yang dikeringkan, gitu ya. Karena dikeringkan, maka kadar airnya rendah. Kadar airnya tinggal 30%, gitu ya. Maka cara ngitungnya 100 dibagi 70 kalikan 9. Gitu ya. Bagaimana kalau saya punya yang sangat kering, kadar airnya tinggal 20%. Ya berarti kalau kadar airnya 20%, kan bedanya 80. Ya kan? Berarti 100 dibagi 80 kalikan 9. Nah, seperti itu. Begitu, Mas. Sudah kita dipahami. Iya, Prof. Nggih. Ya. Nggih. Atau nanti Terima kasih. coba bikin hitung-hitungan gitu ya, supaya lebih paham gitu ya. Jadi Nggih, Prof. hitungan antara basah dan kering itu tadi itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Prof. Sudah, ya. Yang lainnya mungkin. Permisi, Prof. Izin Ya. bertanya, Prof. Oke, Sebelumnya siapa ini namanya? perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rastianto, Prof. Oke, Mas Rafiq. Oke. Ya, di sini saya izin bertanya, Prof, terkait Mm-mm. bagaimana peluang kedepannya, apakah Mm-mm. dari persilangan sapi-sapi lokal yang sudah ada di Indonesia Mm-mm. ini, apakah Mm-mm. akan memunculkan breed-breed baru, Prof, yang kedepannya itu? Ya, disilang ya. Jadi gini gitu ya. Sebenarnya kalau kita kepingin upgrade gitu ya, upgrade sapi-sapi lokal itu ya, itu insya Allah bisa seperti itu gitu ya. Tetapi itu tadi gitu ya, jadi jangan kemudian main tebak-tebakan gitu ya. Cobalah pelajari tentang ilmu genetika gitu ya, biomol gitu ya. Jadi sapi itu kan sebenarnya kalau kita ambil darahnya gitu ya, maka kita bisa mengetahui genetiknya gitu ya. Genetik sapi ini punya kans kemana gitu ya. Ini yang pernah terjadi itu ya, Dokter Oki itu ya pernah ngambil darah pada sapi di Pandaan waktu itu ya, untuk mengetahui apakah sapi-sapi ini punya kans mengalami repeat breeding gitu ya. Ternyata memang banyak gitu ya. Jadi sapi-sapi di Indonesia ini banyak sekali yang punya kans untuk repeat breeding. Maka sebenarnya gitu ya, saya juga punya obsesi gitu ya. Di antara sapi-sapi yang ada itu, siapa tahu ada sapi-sapi yang punya kans sebagai sapi potong yang kecepatan pertumbuhannya tinggi gitu ya. Nah, kalau seperti itu sudah diketahui, oh ini sapi-sapi yang punya kans sebagai sapi potong dengan performa yang bagus gitu ya, maka bisa disilangkan dengan sapi lain gitu ya, yang punya pertumbuhan yang tinggi juga. Nah, dengan persilangan seperti itu, maka akan jauh lebih cepat keberhasilannya gitu ya, dibanding dengan kalau memang hanya main tebak-tebakan itu. Karena
yang namanya susunan DNA itu kan panjang gitu ya. Kalau main tebak-tebakan itu maka nanti jadinya itu sangat bervariasi gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengangkatkan gitu ya, hanya sapi-sapi yang begini ini yang mau dipakai untuk persilangan, maka itu sudah membuang kans-kans yang kegagalannya itu. Gitu Mas Rofik ya. Halo Mas Rofik, sudah menjawab? Sampun Prof, sampun terjawab. Oke. Terima kasih ya Prof. Ada lagi yang mau bertanya ya. Jadi termasuk begini itu ya, sebisa mungkin itu ya. Kalau kita deteksi gen itu ya, bisa nggak itu dideteksi ini adalah breed yang murni gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian yang kita dapatkan itu adalah breed yang banyak mengandung gen-gen lain yang campuran seperti itu gitu ya. Karena nanti kalau disilangkan maka faktor kegagalannya akan tinggi gitu ya. Tapi kalau sudah didapatkan breed yang murni gitu ya, kemudian sesuai dengan keinginan kita, yaitu yang punya kan sebagai sapi dengan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, maka faktor kegagalan itu bisa diminimalkan gitu ya. Iya, Prof. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada, Prof. Sudah ya? Iya. Baik. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa akhiri kuliah siang ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Prof.